فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik, kita masih di muka surat 280 dari Al-Bidayah wa Nihayah. Qala rahimahullahu ta'ala wa rawahu Abul Qasim At-Tabrani min hadits Abdurrahim bin Sulaiman an Muhammad bin Ishaq an Amri bin Dinar an Anah Muhammad bin Ishaq, nanti dibahas tidak, an Abdullah bin Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kana fi wasiyati Nuhin li ibnih, di dalam wasiatnya Nuh kepada anaknya, usika bi khaslatain wa anhaka an khaslatain, aku berwasiat kepadamu tentang dua karakter dan melarangmu dari dua karakter. Pada karonahwah, diperkuat dengan riwayat yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya siapa? Atok bin Yasar dari Abdullah bin Amr. Nah, masalah. Kalau yang ini masalahnya pada anak-anaknya Muhammad bin Ishaq, tapi intinya sama, boleh dikuatkan. Wa qad rawahu Abu Bakar Al-Bazzar. Tadi yang Tabrani disebutkan apa? Cuma dikatakan semuanya diriwayatkan oleh Ahmad, rawinya siqat, untuk yang riwayat Imam Ahmad. Kalau Muhammad bin Ishaq satu. Baik. An Ibrahim bin Sa'ad an Abi Muawiyah ad-Darir. Ibrahim bin Sa'ad az-Zuhri, Abu Ya'qub. Ya, beliau siqah. An Muhammad bin Ishaq an Amr bin Dinar. Masalahnya adalah an Anah Muhammad bin Ishaq. An Abdullah bin Umar bin Al-Khattab anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam binahwi, seperti itu pula. Wa zahir anahu an Abdullah bin Amr. Iya, yang betul itu Ibnil As, kama rawahu Ahmad wa Tabrani wallahu a'lam. Wa yaz'umu ahlul kitab anna Nuhan alaihi salam lamma raqibas safinah. Ahli kitab menyatakan bahwasanya Nabi Nuh alaihi salam tatkala beliau naik kapal, kana umruhu sitami atisana, umurnya 600 tahun. Tapi beliau akan mendakwahi mereka 950 tahun ya. Kemudian fa'aqadhahumut tufan, kemudian mereka disiksa oleh tufan. Akhirnya 950 tahun baru datang azab, bukan baru 600 tahun. Wa qaddamna an Ibni Abbas mislah, kami sebutkan dari Ibnu Abbas sebelum itu semisal. Wa zada wa asya ba'da dzalika salasami'ah wa khamsina sanah. Wa fi hadzal qaul nazar, dalam ucapan ini ada perlu diperiksa lagi, iya tak sesuai dengan zahir Quran. Summa illam yumkinil jama', kemudian jika tidak mungkin dijamak, bainahu wa baina dalalatil Quran, antara kalimat cerita tadi dan penunjukan Quran, fahuwa khata'un mahd, maka itu adalah kesalahan yang murni. Fa inal Quran yaqtadi anna Nuhan makasa fi qaumih ba'dal ba'sah wa qabla tufan alfasanatin illa khamsina ama. Yaitu yang jelas karena Quran menuntut, cerita Quran menuntut bahwasanya Nuh tinggal di kaumnya setelah masa pengutusan itu, sejak beliau diutuskan, dan sebelum tufan itu adalah 1000 tahun kurang 50. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama fa akhadhahumut tufan. Ya, tufan datang setelah 950 tahun.
wahum zalimun, dalam keadaan mereka zalim. Summallahu a'lamu kam asya ba'da dzalik. Kemudian Allah lebih tahu berapa lama Nabi Nuh hidup setelah itu. Fa in kana ma dzukira an Ibnu Abbas mahfudha, kalau yang disebutkan dari Ibnu Abbas itu memang terpelihara, min annahu bu'isa walahu arba'u mi'ati sanah. Oh, ini malah lebih susah lagi ya. Tadi 600, paling tidak ini cuma 400. Yaitu beliau diutuskan dalam keadaan usia 480 sama nuna sana. Wa annahu asya ba'da tufan salah sami'ah wa khamsina sanah 350. Yakunu qad asya ala hadza alfa sanah wa sab'ami'ah wa samanina sanah. Mungkin salah cetak mungkin ya ini ya, atau apa dari penulisnya, dari yang mentype. Gimana cuma 400 tahun. Baik. Yang pasti seperti yang dalam Quran. Wa amma qabruhu alaihi salam, adapun kubur beliau alaihi salam, farawa bin Jarir wal Azraqi dalam tarikh Makkah. Baik, karena ada tarikh Makkah Azraqi, tapi disebutkan dalam catatan kaki, saya tidak mendapatkan dalam isi kedua kitab itu, tarikh Tabari dengan tarikh Makkah punya Al-Azraqi. An Abdurrahman bin Sabit au ghairi minat tabi'in mursalan. Jelas sanad ini tidak cukup. Anna qabra Nuhin alaihissalam bil Masjidil Haram. Wah, lebih memeningkan lagi kita. Kubur Nabi Nuh justru di Masjidil Haram. Wa hadza aqwa wa asbatu minal ladzi yadhkuruhu katsir minal mu'arrikhin. Ini lebih kuat dan lebih kukuh, walaupun tetap ini tidak kuat. Tapi dibanding dengan yang disebutkan oleh banyak ahli tarikh, ini lebih kuat. Lebih kuat tapi tidak kuat. Minal mutaakhirin, ya dari orang-orang generasi terakhir, min annahu bi badatin bil baqa. Baqa tu bil biqa kah atau baqa? Bil biqa tu'raful yauma bi karkinu. Ini di mana, di Irak kah Karak itu atau mana? Wa hunaka jami'un qad buniya bi sababi dzalik. Selalu masalah ya. Dengan sebab ini ada masjid, ada apa? Kubur Nabi Nuh dibangunlah masjid jami dengan sebab itu. Ya, selalu jadi masalah ahli kitab buat gitu-gitu tuh. Atau yang niru ahli kitab. Dibangun masjid jami dengan sebab adanya kubur Nuh. Wa uqifat alaihi auqaf, diberikan wakaf-wakaf di situ. Fima dzukir, sebatas yang disebutkan. Wallahu a'lam bissawab. Sekarang masuk ke qissatu Hudin alaihi salam, cerita tentang Nabi Hud alaihi salam. Ini Yaman ya, Mahrah. Wa huwa Hudun ibnu Shalah ibni Arfakhshad, susah jelas. Ibni Sam ibni Nuh alaihi salam. Wa yuqal inna Hudan huwa Amir ibnu Salah. Nama Abir bin Salah ibni Sam ibni Nuh. Wa yuqal, banyak riwayat. Hudun ibnu Abdullah ibni Rabah ibni Jarud ibni Ad, malah panjang sangat. Ibni Aus ibni Iram ibni Sam ibni Nuh. Wah, jadi sangat panjang. Karena apa? Sebagian riwayat mengatakan memang ada kaum Ad generasi pertama dan kaum Ad generasi yang kedua. Generasi pertama adalah yang Iram itu, yang dikatakan Adanil Ula. Allahu a'lam, memang ini cerita terlalu tua, tak tahu yang betul bagaimana. Zakarahu bin Jarir. Wa kanu Araban. Nah, itulah yang betul, Nabi Hud Arab. Seperti yang dalam ilmu nahwu itu, semua nabi Ajami kecuali 4, diantaranya Hud. Apalagi memang ini di Yaman, jelas Arab, menunjukkan bahasa Arab memang sudah sangat tua sekali. Yaskununal Ahqaf, mereka tinggal di Ahqaf, bukit-bukit pasir. Ya memang banyak gurun pasir di sana. Wahia Jibarur Ramal, ya gunung-gunung. Ramal itu pasir kah ya? Pasir Ramal.
Baik. Atau kerikil kah? Panggil ramau tuh kerikil kah mungkin ya panggilannya atau pasir? Baik. Zakarahu Ibnu Jarir. Wa kanu ini sudah anotasi lah tadi. Wa kanat bil Yaman. Ya di Yaman min Oman wa Hadramaut. Ya dari perjalanan dari Oman, memang dekatnya dengan Oman dan Hadramaut. Bi ardin mutillatin alal bahar. Negeri yang memanjang ke arah lautan. Yuqalu laha asy-Syihr. Berarti memang sangat tua itu kota Syihr. Kota bersejarah. Sekarang masih ada lagi ya? Syihr ma'ruf ya itu. Sebagian ikhwah ada di sana, masyayikh di sana, kota Syihr. Dekat laut tapi juga dekat gunung, gunung tinggi sekali. Oh iya. Kemudian wasmu wadihim Mughis, nama lembah mereka lembah Mughis. Wa kanu katsiran ibhamiyah. Yaitu mereka sering yaskununal khiyam, tinggal di kemah-kemah zawatil a'midatil dhikham. Iya, tiang-tiang yang besar. Apalagi kaum Hud, jelas kaum Ad, entah sebesar apa waktu itu kemahnya kayak apa. Perlu tiang yang sangat besar. Lewat wa kama qala ta'ala alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad. Apakah engkau tidak melihat bagaimana Rabbmu berbuat terhadap kaum Ad? Mereka adalah kaum Iram. Karena apa? Kalau menurut riwayat yang kedua itu Hud bin Abdullah bin Rabah bin Jarud bin Ad bin Aus bin Iram. Ya, ini kabilah yang terbesarnya adalah Iram. Zatil imad, yang memiliki tiang-tiang kemah entah sebesar apa, Masya Allah. Adu Iram, mereka Ad Iram. Wahum adul ula, adunil ula, Ad yang pertama. Wa amma adunis saniyah, adapun Ad yang kedua, famutaakhirah, maka dia datang belakangan. Yang nanti istilahnya sanad nama-nama keluarga ada Ad, tapi ini Ad yang di hadapan kita Ad yang pertama yang Nabi Hud diutuskan ke mereka. Kama sayati bayanu dzalika fi maudhi'ih, sebagaimana akan datang penjelasan tentang itu di tempatnya. Wa amma adunil ula, adapun kaum Ad yang pertama, fahum Ad Iram zatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Baik, allati ini kembali ke mana? Boleh jadi kembali ke imad karena dia memang apa? Memang dia muannas, atau boleh jadi kembali ke Iram karena memang keluarga kabilah mereka juga muannas. Sama saja, apakah tiang-tiangnya tak pernah dibuat semisal itu, memang besar-besar, ataukah kaum Ad belum ada makhluk yang dicipta seperti itu? Memang mereka makhluk yang besar-besar. Cuma di sini beliau merajihkan apa ini ya? Mislul qabilah. Berarti kembalinya ke Ad, bukan tiang-tiangnya tapi kaum Ad. Belum ada makhluk yang dicipta seperti itu dari kalangan manusia. Waqilah, ini pendapat yang kedua, mislul umud, tiang-tiang yang seperti itu, tak masalah. Wasahih al-awwal, yang betul pertama, kembali ke kabilahnya. Kama bayyanahu fit tafsir, sebagaimana kami terangkan itu dalam kitab tafsir. Wa man za'ama anna Iram madinatun taduru fil ard, barang siapa menyatakan bahwasanya Iram adalah sebuah kota tadur, berkeliling ya, tadur berkeliling, daro ya duru, berkeliling di bumi. Iya, ini kota terapung. Fataratan fis Syam, terkadang di Syam, taratan fil Yaman. Kalau terapung berarti gimana? Selalu di lautan menurut cerita itu. Wataratan fil Hijaz, wataratan fi ghairiha. Faqad ab'adan nuj'ah, berarti jauh dari tujuan yang sebenar, jauh dari ucapan yang benar. Asal dari nuj'ah adalah tempat untuk meletakkan anak panah. Yang lain mengatakan nuj'ah adalah sasaran dari anak panah. Wa qala ma la dalila alaih, dia mengucapkan sesuatu yang tidak ada dalil padanya. Berarti sudah ada kapal induk sejak dulu, besar sekali. Wala burhana yu'awwalu alaih, yu'awwilu alaih, tidak ada bukti yang dia bersandar kepadanya. Wala mustanada
yarkanu ilaih, tidak ada sandaran yang dia condong ke situ, bersandar ke situ. Wa fi sahih Ibnu Hibban an Abi Dzarrin fi hadisihi tawil fi dzikril anbiya'i wal mursalin. Oh alam sahih enggak? Oh catatan kaki dikatakan dhaif jiddan. Selesai sudah. Qala fihi minhum arba'atun minal Arab. Di antara para nabi ada 4 dari Arab. Hudun wa Salih wa Syuaib wa nabiyyuka ya Abadzar. Wa yuqal inna Hudan alaihissalam awwalu man takallama bil Arabiyyah. Dikatakan, cuma kita tak ada sanad yang sahih tentang ini. Hud adalah yang pertama kali mengucapkan bahasa Arab. Wa za'ama Wahab bin Munabbih, beliau akhbari, anna abahu awwalu man takallama biha. Ayah dari Hud, alam apakah namanya Syalah tadi itu, adalah yang pertama kali mengucapkan bahasa Arab. Baik. Itu pun bayangkan susah ya, gimana orang pertama kali mengucapkan bahasa Arab, gimana terbentuknya, jelas susah. Awal bahasa terbentuknya gimana pun kita susah membayangkan. Wa qala ghairuhu awwalu man takallama biha Nuh. Yang lain mengatakan yang pertama kali mengucapkan dengan bahasa Arab adalah Nuh. Bukan mustahil, bahkan apa? Wakila Adam. Memang sebagian pendapat gitu. Wahwal asbah. Oh, masya Allah ya. Imam Ibnu Katsir merajihkan Nabi Adam. Karena nama Adam sendiri wazan af'alu, yaitu bermakna lebih mesra. Wazan af'alu Adamu. Idam, udum menunjukkan apa? Kemesraan, kesesuaian. Masya Allah, di sini Ibnu Katsir merajihkan Adam yang pertama kali mengucapkan bahasa Arab. Kita tak ada dalil yang sahih tapi memungkinkan itu. Karena apa? Buktinya Allah memberikan kepada Adam, mengajarkan nama-nama semua. Tak mungkin langit itu namanya ternyata tidak langit, yaitu apa? Bukan sama. Wa qila ghairu dzalik. Ada yang mengatakan selain itu, wallahu a'lam. Wa yuqalu lil arabil ladzina kanu qabla Ismail alaihissalam al-Arab al-Aribah, ya Arab yang sangat tua, Arab yang asli memang, arif. Wahum qabailu katsirah, mereka kabilah banyak. Yang darahnya masih murni dibanding dengan di zaman Nabi Ismail tentunya. Minhum Ad wa Samud wa Jurhum, yang nanti wanita Jurhumiyah kawin dengan Ismail. Terbentuklah Arab musta'ribah itu. Wa Tosem wa Judais, wa Jadis, atau cara bacanya, wa Amim, wa Madian, wa Imlaqa, wa Abil, wa Jasim, wa Qahton. Ini berarti kabilah-kabilah yang sangat tua ya, semuanya Aribah, termasuk Samud. Padahal Samud sendiri adalah di Syam, berarti Syam sendiri dulunya Arab. Qahton jelas ini memang sangat tua. Wa Banu Yaqtun wa ghairuhum, dan yang selain mereka. Wa amal Arabul musta'ribah, adapun Arab yang belakangan yang percampuran diarabkan kan musta'ribah. Musta tapi enggak dikasih harokat ya, musta'ribah ya, yaitu yang masuk ke dalam golongan Arab tapi bukan Arab asli, Arab campuran sudah. Fahum min waladi Ismail bin Ibrahim al-Khalil, dari anak dari Ismail. Ismail sendiri campuran kan ya, antara Mesir dengan Babilonia. Cuma kawin dengan Jurhum dan seterusnya sehingga masuk dalam Arab. Arab Aribah, yaitu Arab yang sudah sangat tua, sangat kuno, dengan yang musta'ribah. Baik. Wa kana Ismail ibnu Ibrahim alaihi wassalam awwala man takallama bil arabiyyatil fasihatil balighah. Beliau disebutkan dalam hadis belajar ke orang-orang Jurhum yang tinggal di sekeliling rumah ibunya itu, di mana itu, di sekeliling ya di Baitullah situ, di tanah suci Makkah. Cuma dikatakan kalau pertama kali memang susah kita. Wallahu alam, ini lafadz ini dari mana sebagai yang pertama. Wa kana qad akhadha kalamal Arab min Jurhum, mengambil bahasa Arab dari Jurhum. Ma'ruf dalam hadis di Bukhari dan lain-lain tuh. Alladzina nazalu inda ummih,
yang mereka tinggal di dekat ibunya Hajar bil Haram di tanah suci. Kama sayati bayanuhu fi maudhi'ih, sebagaimana akan datang penjelasannya di tempatnya insyaallah taala. Walakin antaqahullahu biha. Oh, tapi berarti ini masuk mukjizat kalau betul. Tapi Allah yang menjadikan dia mengucapkan bahasa Arab fi ghayatil fasahah, di puncak tertinggi, kemuncak kefasihan wal bayan. Wa kadzalika kana yatalaffadzu biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Rasulullah SAW melafadzkan dengan paling fasih. Baik, ilahuna wallahu a'lam.